Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Curhat malam pertama suaminya dengan istri baru yang dilakukan wanita ini hingga akhirnya. Bagaimana perasaan seorang wanita yang telah dimadu oleh suaminya lalu tinggal bersamanya dalam kamar yang berdampingan? Tentunya hal itu sangat menyakitkan, apalagi sudah memiliki anak dan suami menikah lagi dengan wanita lain lalu tinggal satu rumah dengan kamar yang berbeda. Berikut ini kisah nyata yang diceritakan oleh seorang wanita asal Kuala Lumpur yang suaminya menikah lagi dengan seorang wanita lain dan tinggal bersama dalam satu rumah dengannya. Berikut cerita selengkapnya. Ini kisahku, si wanita yang menyangka hidupku dulu telah habis dan tamat. Di sini bermula kisah hidupku. Pada bulan Desember, aku telah dinikahi oleh seorang lelaki yang berumur 15 tahun lebih tua dariku. Ya, lelaki itu suamiku. Aku cuma seorang gadis kampung yang sangat kampungan, remaja desa yang cuma tahu tentang hiruk-pikuk desa, dibesarkan oleh sebuah keluarga yang ramai adik-beradik dan aku anak kedua bungsu. Aku seorang gadis cilik bertubuh kecil dan cantik, itu kata teman-temanku. Aku seorang yang bercita-cita tinggi saat umurku baru 18 tahun. Aku menikah dengan suamiku atas dasar kasih sayang. Kami hanya berkenalan di suatu tempat dan suamiku langsung mengatakan ingin menikahiku. Aku yang terlalu terbuai dengan cerita teman-teman tentang indahnya bercinta selepas menikah lalu menerima permintaannya. Pada awal perkawinan, beliau menyayangiku lebih dari nyawanya. Hidupku alhamdulillah berangsur-angsur berubah dari menjadi seorang anak desa berpindah ke kota metropolitan dan akhirnya menjadi keluarga yang penuh bahagia. Alhamdulillah, selepas 2 bulan menikah, aku dinyatakan hamil dan suamiku merupakan orang yang sangat gembira. Walaupun kehidupanku telah berubah, namun ibu dan ayahku tak pernah aku lupakan. Di saat usia perkawinan kami baru masuk tahun ketiga, umurku baru 21 tahun, aku sedang mengandung anak kami yang kedua dan usia kandunganku baru 4 bulan. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang berbeda pada suamiku. Dia tidak mau bersamaku di ranjang tempat di mana kami sering bersama. Aku heran apa kurangnya aku ini sebagai istri. Makanan dan pakaian semua tentang dirinya aku yang urus. Suamiku pun begitu memenuhi keinginanku. Cuma dia tempatku bergantung, bayar kendaraan, rumah, tempat berteduh serta keperluanku. Bahkan bayar listrik di rumahku yang di kampung pun suamiku yang bayar. Saat kandunganku mencapai 6 bulan, aku menyadari bahwa suamiku sudah seperti orang lain. Lambat pulang ke rumah dan sering saja menolak untuk tidur bersamaku. Sampai suatu hari aku memberanikan diri membuka HP suami dan segalanya mulai terungkap. Suamiku ternyata telah memiliki wanita simpanan lain. Dia berselingkuh dengan wanita yang satu kantor dengannya. Wanita itu lebih tua 5 tahun dariku. Yang paling menyedihkan, foto-foto mereka ada di HP suamiku. Hancur luluh hatiku saat itu. Seminggu aku bertahan, akhirnya aku luapkan hasrat hatiku untuk menangis di atas sajadah. Karena dengan perutku yang semakin membesar, suamiku semakin menjauh dariku. Andai ini takdirku, aku ridho dan pasrah padamu ya Allah. Akhirnya aku temui wanita tersebut di kantor suamiku dan aku sampaikan keinginanku untuk mengetahui hubungan mereka. Kami hanya bicara 6 mata, aku, wanita itu dan suamiku. Akhirnya saat kandunganku 8 bulan, suamiku dan wanita itu menikah dengan saksi adalah aku dan anakku yang berumur 2 tahun setengah, tanpa ada setitik air mata keluar untuknya. Kuhamparkan segalanya demi sayangku, demi kasihku yang tak sanggup melihat dia bergelimang dosa dan zina.
Pada saat sebelum hari pernikahan suamiku, hanya Allah yang tahu betapa hancurnya hatiku. Saat bayi dalam kandunganku menendang-nendang perutku, hanya satu yang aku inginkan saat dia melafazkan nikah, hanya satu, yaitu keadilan. Namun sayang, suamiku telah menyia-nyiakan aku. Saat malam pertama suamiku bersama istri barunya yang kamarnya bersebelahan dengan kamarku, kami tinggal serumah. Sepanjang malam aku menangis sambil memeluk erat anakku. Aku tak mampu, ya Allah, berikan hamba kekuatan. Justru malam itu juga aku bangkit dan melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk. Keesokan harinya aku bangun seperti biasa, berpura-pura tersenyum walaupun mereka melihat mataku sembab. Senyuman dan lirikan maduku seakan-akan tidak sadar bahwa dia berbahagia dengan kehancuranku. Hari demi hari berlalu, aku semakin sulit dan semakin menunggu hari aku untuk diperlakukan seolah-olah sebagai pembantu rumah. Jika tiba giliran aku untuk suami tidur di ranjangku, tetapi suami gelisah mau ke kamar sebelah. Untuk sekedar pengetahuan, aku tak pernah bertegur sapa dengan maduku. Walau bagaimanapun mulia seorang hati, aku tak sanggup memandang wajah orang yang tidur bersama suamiku. Maduku juga tak pernah mau berbicara denganku. Aku sadar aku cuma seorang wanita yang miskin dan mungkin sudah tidak ada arti lagi di mata suami. Dan puncaknya aku sudah benar-benar tak tahan dengan perangai suamiku yang tak pernah melayani batinku, jiwaku, perasaanku seolah-olah tak diindahkan. Melihat aku menangis, mereka menganggapku seolah-olah benda yang tak berguna. Mereka malah tertawa dan bersendau gurau di depanku, seakan-akan aku ini bukan istrinya juga. Berbicara denganku juga seolah-olah suamiku sudah merasa jijik. Perlahan-lahan uang nafkah diberikan padaku juga seakan-akan tidak cukup. Fungsi aku di rumah hanyalah sekadar untuk melakukan tugas-tugas pembantu rumah. Aku semakin jauh dari suamiku. Aku sadar aku cuma perusak kebahagiaan mereka. Untuk apa lagi aku bertahan? Aku sekarang sudah tidak diperlukan suamiku lagi. Aku sudah tidak memberi arti bagi suamiku. Ia lebih baik bahagia jika tidak ada aku yang menyusahkan hidupnya. Akhirnya aku membuat keputusan untuk pergi meninggalkan semua ini. Selamat tinggal suamiku. Biarkan aku dan anakmu serta yang kau benihkan di rahimku ini hidup bersama mereka meski hidup susah. Takkan kuabaikan anak-anakku ini. Akhirnya anakku dilahirkan dan telah diberi nama Anas Naufal. Aku pun telah diceraikan talak 1, itu pun melalui SMS saat aku baru saja pergi keluar rumah. Alasan aku diceraikan karena aku dianggap sebagai istri yang tak berguna. Aku kembali ke pangkuan keluargaku dan bekerja di pabrik perabot rumah tangga di ujung kampung. Alhamdulillah aku mampu menghidupi kedua anakku. Suatu hari tiba-tiba aku dipertemukan dengan seorang hamba Allah. Beliau mengajarkan aku tentang dunia bisnis kecantikan. Mula-mula aku cuma jadi sales sambil bekerja di pabrik dan menjual produk kecantikan secara online. Perlahan-lahan hidupku berubah. Aku berhasil mengumpulkan uang yang tidak pernah aku lihat sebanyak itu saat masih bersama suamiku. Kini aku mampu memilikinya sendiri dan mampu menciptakan produk sendiri hasil usahaku selama ini serta tawakal. Dan alhamdulillah hidupku jauh lebih berubah. Dan sejak usiaku 25 tahun aku sudah terkenal dengan produk kecantikan keluaranku sendiri. Aku berpindah tempat ke Kuala Lumpur untuk memudahkan kerjaku sebagai stokis produk yang banyak berada di Kuala Lumpur. Sekarang aku mampu membeli apartemen hasil kerja kerasku selama ini, mampu membeli mobil walau dengan cara kredit dengan bank, dan yang terpenting ibu dan ayahku bawa tinggal bersamaku. Sekarang mantan suamiku hampir setiap malam menelpon dan SMS, merayu dan memohon maaf serta menyesal karena telah menyia-nyiakan aku dulu. Dengan alasan merindukan anak, padahal saat Naufal lahir dia tak pernah ambil pusing baik dari segi uang ataupun segalanya.
Alasan anak juga dia gunakan untuk meminta rujuk denganku. Ditambah lagi istrinya tidak pernah mau tahu tentang makan dan minumnya ketika dia masuk rumah sakit karena kecelakaan saat pulang dari kantornya. Rumahnya seperti kapal pecah, sering keluar berfoya-foya bersama kawan-kawan dan sering melawan apabila ditegur oleh mantan suaminya dan tidak pernah pandai memasak. Semua itu aku ketahui dari mantan mertuaku yang menghubungiku. Aku juga sudah tidak mau turut campur lagi dengan urusan rumah tangga mereka. Bagiku urusan rumah tangga mereka tak memberi arti bagiku. Insya Allah tahun 2017 ini aku membuka lembaran baru lagi. Pihak manajer bank tempat saya meminjam telah menyetujui bahwa pada akhirnya saya akan membuka cabang baru di negara lain. Hasil produk saya akan saya kembangkan di seluruh negara. Itu cita-citaku. Si gadis kampung janda anak dua. Saya yakin dengan hikmah yang telah Allah susun untuk kita. Allah takkan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Anakku Raudah dan Naufal yang tersayang sebagai penguat tekad semangatku. Untuk para wanita di luar sana, buktikan kepada kaum laki-laki bahwa kita juga mampu berdiri di kaki kita sendiri. Yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada mantan suamiku, maaf, ludah yang sudah terjatuh takkan kujilat lagi. Saya sudah bergelar janda sekarang. Janda bukan sembarang janda, tapi janda yang tak mengganggu suami orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.